kamu, keluar dari ilmu kamu. Masih ada. Hey mate, welcome back with me Saint Arya. Oke mate, ngomongin soal negara kita nih yang kaya akan folklore, cerita rakyat, mitologi, ya pastinya gak jauh-jauh dari hal mistis tentunya, alias santet. Siapa sih gak kenal dengan santet? Di negara yang majemuk kayak gini ya pasti banyak banget tuh cerita rakyat yang menyimpan tentang santet. Tapi ngomong-ngomong ya bukan Indonesia doang yang punya santet. Negara tetangga kita yang jauh di sana itu juga punya santet. Iya, Cina, negeri tirai bambu. Kalau di sana namanya Gu. Nah, ngomongin soal Gu atau santet di Tiongkok, jadi pada abad ke-18 dulu ada suatu fenomena santet yang sering jadi desas-desus masyarakat Tiongkok. Yang ini mencakup suatu kelompok etnik minoritas di wilayah selatan Cina, khususnya perempuan dari suku Lingnan dan juga Miao. Jadi mereka udah kena stigma buruk tuh dari masyarakat di utara. Soalnya katanya cewek-cewek Miao ini suka banget tuh menggoda, meracuni para pria, para pelancong yang datang ke wilayah mereka. Jadi pada tahun 1556 ada seorang tabib di Tiongkok namanya Chun Fu. Dia ini punya metode untuk mengolah racun atau santet yang disebut dengan wudhu. Itu tuh semacam kayak teknik mengadu 5 jenis hewan berbisa dalam satu wadah yang didiamkan selama 1 tahun. Dan nanti bakal ada satu pemenangnya tuh. Dan hewan yang diadu ini bukan hewan sembarangan. Pokoknya hewan berbisa kayak ular lah, kalajengking lah, kelabang lah, kodok lah, kadal lah. Iyo, gua aja jijik loh. Nah, cara keduanya adalah Chun Fu itu bakal numbuk atau membunuh seekor ular, lalu kemudian tubuhnya itu dicincang, ditumbuk jadi serbuk gitu, kemudian itu bakal dicampur sama jenis-jenis tumbuhan beracun sampai menjadi bubuk lah. Ya kurang lebih kayak ngolah obat serbuk gitu deh. Nah, nanti obat serbuk dari hasil campuran tubuh ular dan juga tumbuhannya ini bakal ditaburkan pada minuman anggur yang akan dihidangkan saat festival Perahu Naga, tepatnya pada hari kelima bulan kelima penanggalan Konghucu. Tapi bang, aku gak mau keracunan bang, gimana dong? Jadi dulu pada abad ke-17 udah ada resepnya. Jadi ada seorang dokter namanya Zhang Lu, dia ini punya cara untuk mendeteksi keberadaan racun di suatu makanan. Jadi gini, kalian kalau mampir ke rumah orang Tiongkok nih, tapi kalian harus bawa yang namanya ya cula bada. Jadi nanti cula badanya itu kalian harus aduk pada suatu minuman ya. Jadi kalau minumannya itu ada noda putih atau busa putih, tandanya itu ada racunnya. Tapi kalau enggak ya aman lah. Gak cuman itu mate. Pada tahun 1942, seorang tabib bernama Go Chun ini juga memberikan warning nih ke para pelancong, khususnya mereka yang mau jalan-jalan ke Cina Selatan, ke rumah orang-orang Miao. Jadi gini, kalian itu mesti bawa yang namanya sumpit, yang at least ujungnya itu dilapisi perak, atau sumpit yang terbuat dari perak. Jadi nanti kalau kalian dihidangkan minuman, kalian at least aduk minumannya dengan sumpit. Nah, kalau ujung peraknya ini berubah warna, tandanya makanan itu diracuni. Tapi kalau enggak, ya aman tentunya. Tapi bagaimana cara nangkal santetnya dong? Oke, tenang. Jadi gini, orang Tiongkok itu pasti di depan rumahnya kadang mereka itu nulis yang namanya Chengyu, terus ditampal tuh di dinding-dinding. Apaan tuh bang? Jadi gini, itu semacam idiom atau ungkapan atau ekspresi bahasa dalam sejarah Tiongkok klasik. Nah, jadi di dalamnya itu terkandung makna yang tersirat dan juga mendalam tentunya. Pokoknya kayak akan filosofis gitu. Jadi ya walaupun ini cuman idiom, tapi ini bagus banget untuk menenangkan hati lah, selain juga memperkaya ekspresi bahasa. Jadi ya Chengdu sendiri itu punya manfaatnya loh mate. Yang pertama tuh, bikin gaya bicara kita jadi lebih natural. Biasanya buat native speakernya nih, native speaker Mandarin maksudnya. Nah, yang kedua itu banyak metaforanya dan juga idiomnya itu yang sifatnya nasihat. Pokoknya banyak banget tuh nasihat-nasihat yang menusuk banget ya, singkat, padat, dan jelas. Terus yang ketiga nih, bikin kita jadi tahu gimana moral dan etika dari masyarakat Tiongkok itu sendiri atau masyarakat keturunannya. Jadi di budaya Tiongkok itu ada 5 Chengyu yang populer. Jadi yang pertama itu ada 1 batu 2 burung. Ini kalau di sastra Indonesia mirip kayak sekali mendayung 2-3 pula terlampaui. Jadi semacam suatu cara efisien untuk menyelesaikan masalah yang berat. Jadi semacam satu tindakan untuk mencapai berbagai tujuan. Yang kedua, mengirim orang di tengah badai salju. Ini kalau di sastra Indonesia mirip kayak kalau ada niat pasti ada jalan. Nah, ini nih semacam kayak kita itu dituntut supaya nggak nyerah. Karena sebesar apapun masalah pasti ada jalan keluarnya. Yang ketiga nih, tombak melawan perisai sendiri. Ini kalau di sastra Indonesia ini kurang lebih mirip sama kayak orang bermuka dua. Jadi kita kudu hati-hati sama teman-teman yang munafik. Ini juga ya warning nih buat kita. Siapa tahu teman kita itu adalah tukang santet.
Yang keempat, kayaknya ini yang paling bagus deh, mate. Sekali ngeliat langsung jatuh cinta. Ini nih kalau aku bandingkan sama teorinya Sigmund Freud nih, suatu tindakan di mana orang itu bertindak di bawah alam bawah sadar. Kayak ketemu orang lirik dikit, tiba-tiba udah berbunga-bunga tuh. Gak tahu kenapa. Yang kelima nih, bayangan busur di dalam gelas berpikir itu ular. Oke, aku mau tanya nih, siapa yang paranoid kalau pas bangun di dini hari, lagi meluk guling, kalian pikir itu pocong gitu? Nah ini bagus banget nih buat kalian yang cemas nih terhadap suatu ketakutan tertentu nih. Ini nih idiom yang bagus banget buat kalian. Kalian tempel aja tuh di dinding, kalian ingat aja tiap hari. Kalau kalian itu sebenarnya cuman ya halusinasi doang ya, karena itu aslinya kan nggak real kan kata gua kata ini. Tidak menemukan dan merasakan hal mistis apapun di sini, padahal di sini memiliki begitu banyak cerita mistis dan horor. Tapi kembali lagi, kalau hanya cerita dan tidak bisa dikonfirmasi, belum bisa dianggap sebagai fakta ya. Dan munculnya perasaan takut atau seram di malam hari itu sebenarnya banyak dipengaruhi oleh faktor psikologi dan evolusi. Tapi itu dia pembahasan dari aku tentang santet ala Cina. By the way, aku nanya sama kalian nih, kalian percaya gak sih sama yang namanya santet? Atau jangan-jangan kalian sendiri mengalami yang namanya santet? Atau saudara kalian pernah mengalami santet? Gimana tuh? Put your comments below and see you next time with same area. Dadah! Dadah!